Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Oktaviana, mahasiswi dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Metro. Kali ini, aku akan membahas materi tentang enzim dan metabolisme sel. Materi yang akan dibahas mengenai proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup, serta prinsip dasar enzim, komponen-komponen enzim, sifat-sifat enzim, mekanisme kerja enzim, dan faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Oke, manusia selalu membutuhkan yang namanya energi. Lalu, bagaimana sih caranya manusia agar dapat memperoleh energi itu? Nah, dalam proses penyediaan energi, baik pada manusia maupun tumbuhan itu terjadi melalui proses yang disebut metabolisme. Lalu, apakah metabolisme itu? Mari kita simak videonya bersama-sama, jangan di-skip karena saya berharap dengan adanya video ini kita sama-sama bisa memahami apa itu enzim dan metabolisme sel. Oke, langsung saja. Metabolisme merupakan serangkaian peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup. Melalui proses metabolisme, makanan yang dimakan dapat diubah menjadi energi untuk kelangsungan hidup. Jadi, metabolisme itu adalah segala proses reaksi kimia yang terjadi di dalam makhluk hidup melalui makhluk hidup bersel satu yang sangat sederhana seperti bakteri, protozoa, jamur, tumbuhan, hewan, sampai makhluk yang susunan tubuhnya kompleks, itu seperti manusia. Nah, di dalam proses ini, makhluk hidup itu mendapat mengubah dan memakai senyawa kimia dari sekitarnya untuk mempertahankan hidupnya. Ratusan bahkan ribuan reaksi kimia, termasuk reaksi kimia dalam proses perombakan zat makanan. Nah, reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam metabolisme tersebut akan dipengaruhi lajunya oleh protein khusus yang disebut enzim. Mengapa demikian? Karena tanpa enzim, laju metabolisme berlangsung lambat. Nah, karena metabolisme terjadi selalu menggunakan katalisator enzim, maka metabolisme disebut juga reaksi enzimatis atau proses-proses kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup atau sel. Tahukah Anda apa sebenarnya enzim itu? Jadi, enzim atau fermen adalah senyawa organik yang tersusun atas protein, dihasilkan oleh sel, dan berperan sebagai biokatalisator dalam reaksi kimia, atau merupakan senyawa protein yang diproduksi oleh sel-sel makhluk hidup dan berfungsi sebagai biokatalisator. Jadi, enzim sebagai katalisator itu dapat mempercepat suatu reaksi kimia, yaitu dengan cara menurunkan energi aktivasi atau energi awal yang digunakan untuk memulai suatu reaksi kimia. Hampir semua enzim itu merupakan protein. Nah, enzim sangat penting dalam kehidupan karena semua reaksi metabolisme dikatalis oleh enzim. Yang selanjutnya yaitu komponen enzim. Enzim disusun oleh dua komponen utama. Komponen penyusun tersebut terdiri dari protein dan non-protein. Komponen penyusun enzim yang berupa protein dikenal dengan istilah apoenzim. Apoenzim merupakan komponen paling dominan dalam struktur enzim. Nah, ternyata apoenzim ini bersifat labil karena mudah dipengaruhi oleh perubahan suhu dan pH. Sehingga apoenzim ini tidak tahan dengan panas. Kemudian, komponen penyusun enzim yang berupa non-protein itu dikenal sebagai gugus prostetik. Gugus prostetik ini terdiri dari ion anorganik dan ion organik kompleks.
Ion anorganik dalam gugus prostetik itu dikenal sebagai kofaktor. Kofaktor berfungsi sebagai katalis yang mampu meningkatkan kerja enzim. Contohnya antara lain ion klor Cl dan kalsium Ca yang bertugas mengoptimalkan kerja enzim ptialin pada mulut untuk menguraikan molekul gula kompleks. Ion organik dalam gugus prostetik dikenal sebagai koenzim. Koenzim berfungsi memindahkan gugus kimia, atom, atau elektron dari satu enzim ke enzim lainnya. Contoh dari gugus prostetik senyawa organik kompleks itu vitamin B1, vitamin B2, B3, B5, B6, B11, B12, vitamin H, koenzim A, NAD+, FMN, dan FAD+. Sifat-sifat enzim. Enzim memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, sebagai katalisator. Karena enzim dapat mempercepat terjadinya reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi atau EA. Yang kedua, bekerja secara spesifik dan selektif. Enzim bekerja secara spesifik itu artinya enzim tertentu hanya dapat mengadakan pengubahan pada zat tertentu pula. Dengan kata lain, enzim hanya dapat mempengaruhi satu reaksi dan tidak dapat mempengaruhi reaksi lain yang bukan bidangnya. Contohnya, enzim ptialin di dalam mulut hanya akan mempengaruhi karbohidrat meskipun di dalam mulut terdapat protein dan lemak. Yang ketiga, bersifat bolak-balik atau dua arah, reversible. Artinya, enzim dapat menguraikan suatu senyawa dan juga dapat menyusun senyawa itu kembali. Contohnya, maltase yang mempengaruhi maltosa. Jika terdapat maltosa lebih banyak daripada glukosa, reaksi berlangsung dari kiri ke kanan. Sebaliknya, jika jumlah glukosa lebih banyak daripada maltosa, maka reaksinya berlangsung dari kanan ke kiri. Yang keempat, enzim bersifat seperti protein. Enzim memiliki sebagian besar sifat protein, yaitu dipengaruhi oleh suhu dan pH. Pada suhu rendah, protein enzim akan mengalami koagulasi dan pada suhu tinggi akan mengalami denaturasi. Yang kelima, bersifat termolabil. Karena aktivitas enzim itu dipengaruhi oleh suhu, jadi jika suhunya rendah, kerja enzim akan lambat. Semakin tinggi suhu reaksi kimia yang dipengaruhi enzim semakin cepat. Tetapi jika suhu terlalu tinggi, enzim akan mengalami denaturasi. Yang selanjutnya hanya diperlukan dalam jumlah sedikit. Karena enzim berfungsi sebagai katalisator, tetapi tidak ikut bereaksi, maka jumlah yang dipakai sebagai katalis tidak perlu banyak. Satu molekul enzim dapat bekerja berkali-kali. Selama molekul tersebut tidak rusak, tidak perlu diganti. Kemudian yang ketujuh merupakan koloid. Karena enzim tersusun atas komponen protein, maka sifat-sifat enzim tergolong koloid. Enzim memiliki permukaan antar partikel yang sangat besar sehingga bidang aktivitasnya juga besar. Lalu, bagaimana cara enzim bekerja? Ada dua teori yang menjelaskannya, yaitu yang pertama teori Lock and Key atau Lock and Key teori gembok dengan anak kuncinya. Mari kita simak gambar yang ada pada video. Di situ bentuk sisi aktif enzim sangat spesifik sehingga substrat harus memiliki bentuk molekul tertentu yang sesuai. Enzim akan bergabung dengan substrat membentuk ikatan kompleks bagaikan gembok dengan anak kuncinya. Namun, jika bentuk sisi aktif enzim dengan substrat tidak cocok, tidak akan terjadi ikatan kompleks.
Nah, dalam ikatan kompleks, substrat akan bereaksi dengan energi aktivasi yang rendah. Setelah terjadi reaksi terbentuk produk, enzim akan terbebaskan. Ketika sisi aktif enzim sudah kosong kembali, tetapi masih tersedia molekul substrat lainnya, maka akan terjadi ikatan dan reaksi kembali, dan begitu pun seterusnya. Yang kedua yaitu Indus fit theory atau teori kecocokan induksi. Enzim mempunyai bentuk sisi aktif yang fleksibel atau bukan bentuk yang kaku. Pada saat substrat memasuki sisi aktif enzim, bentuk sisi aktif enzim akan termodifikasi melingkupi substrat sehingga terbentuk ikatan kompleks antara enzim dengan substrat. Setelah produk terlepas, sisi aktif enzim akan kembali seperti semula. Jika masih ada substrat yang lain, akan terjadi ikatan kompleks kembali dan begitu pun seterusnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim antara lain yang pertama suhu atau temperatur. Enzim bersifat termolabil, artinya aktivitas enzim dipengaruhi oleh suhu. Nah, aktivitas enzim akan terus meningkat sampai batas suhu tertentu. Batas suhu tersebut dinamakan suhu optimum. Jika enzim berada di bawah suhu optimum, maka kerja enzim akan terhambat. Enzim pada suhu 0 derajat Celcius atau di bawahnya bersifat non-aktif. Akan tetapi pada suhu tersebut enzim tidak rusak. Selanjutnya yang kedua, derajat keasaman atau pH. Karena molekul enzim pada umumnya adalah protein globular, bentuk dan fungsinya dapat dipengaruhi oleh perubahan pH cairan di sekitarnya. Enzim memiliki pH optimum yang dapat bersifat basa maupun asam. Jadi sebagian besar enzim memiliki pH optimum antara 6-8. Perubahan pH mengakibatkan sisi aktif enzim berubah keefektifannya dalam membentuk kompleks enzim atau substrat, sehingga dapat menghalangi terikatnya substrat pada sisi aktif enzim. Selain itu, perubahan pH juga mengakibatkan proses denaturasi atau kerusakan pada enzim. Yang selanjutnya, konsentrasi enzim dan substrat. Semakin tinggi konsentrasi enzim, semakin cepat proses terjadinya reaksi. Konsentrasi enzim berbanding lurus dengan laju reaksi. Jika konsentrasi substrat, jika sisi aktif enzim belum bekerja seluruhnya, penambahan konsentrasi substrat dapat mempercepat terjadinya reaksi. Namun, jika semua sisi aktif enzim sudah bekerja, penambahan konsentrasi substrat tidak akan mempercepat reaksi. Dengan kata lain, konsentrasi substrat berada pada titik jenuh atau kecepatan reaksi sudah maksimal. Yang keempat, zat-zat pengikat atau aktivator. Aktivator merupakan zat atau molekul yang berfungsi untuk memacu atau mempercepat reaksi enzim. Contoh dari aktivator antara lain garam-garam dari logam alkali dalam kondisi encer 2% sampai 5% dan ion logam seperti kalsium, magnesium, nitrogen, mangan, dan klorin atau klorida. Nah, itu tadi pembahasan mengenai enzim dan metabolisme sel. Semoga dengan adanya video ini untuk kalian yang sudah menonton bisa bermanfaat dan juga menambah wawasan kalian semua mengenai enzim dan metabolisme sel. Sekian, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.